Shalom Bapak Ibu peserta FLWJ kelas lanjutan. Hari ini kita masuk ke bab 2, Allah yang tidak melampaui pertobatan. Mari sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini kami bersatu hati untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami belajar bersama mengenal Allah yang berada daripada mulanya, Allah yang tidak melampaui pertobatan. Kami begitu rindu untuk mengenal pertobatan, agar kami sungguh memiliki hati pertobatan. Karena Allah menyukai dan menghendaki hati yang memiliki pertobatan. Berikan kami hikmat, inspirasi Roh Kudus, pengetahuan para kuasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dewasa ini, orang sering bertindak di luar wewenang dan melampaui dalam hubungannya dengan Allah. Setelah itu, mereka mengeluh dan mempertanyakannya mengapa ia tidak memberikan mereka kasih karunia. Bahkan di dunia sekuler, orang harus mengikuti berbagai formalitas atau prosedur yang diminta oleh pihak lain agar berbagai dokumennya dapat disahkan. Demikian pula ada sejumlah hal yang Allah sarankan dan yang tidak boleh kita lampaui agar bisa berharmonis dengannya. Apa yang kita hendaki Bapak Ibu? Tentu kita ingin memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah. Nah, maka kita harus tahu apa yang tidak boleh kita lampaui sehingga tercipta hubungan harmonis dengan Allah. Di antaranya yang secara mutlak tidak dapat orang lampaui ialah pertobatan. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa berkata, "Aku adalah orang benar, tanpa aku bertobat aku dapat menghadap Allah." Apa yang Kisah Rasul katakan? Yuk kita baca Kisah Rasul 3 ayat 19-20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Karena itu, apa yang Alkitab katakan dengan tegas dan suatu bentuk perintah, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Apa yang diinginkan Tuhan? Untuk kita sadar dan bertobat. Inilah yang Allah ingin, menghendaki seluruh umat manusia untuk bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Tetapi hal ini kembali kepada setiap individu demi individu. Ada 4 contoh tokoh di Alkitab. 1, kita lihat dari Paulus. Paulus adalah seorang sarjana terkemuka pada zamannya dan tentu dia adalah seorang yang pintar, seorang yang cerdas. Orang-orang Yahudi sulit mendapat kewarganegaraan Romawi, tetapi ia cukup terkenal serta menerima pengakuan kewarganegaraan itu. Dia adalah seorang ahli Taurat yang handal, orang yang terkemuka, dikenal, orang yang cerdas. Lalu, apakah Allah memakai Paulus karena ia cerdas? Kita lihat di dunia ini banyak orang-orang yang cerdas, apalagi memasuki Gen Z sekarang, Gen Z milenial. Mereka memiliki IQ yang sangat tinggi, nggak perlu bekerja keras belajar, tapi mereka sudah dapat menangkap. Itu ciri-ciri Gen Z sekarang ini, mereka cerdas. Kalau orang dulu effortnya tinggi sekali untuk belajar, menghafal, besok ujian benar-benar berusaha keras. Tapi anak-anak sekarang biasanya IQ mereka tinggi. Mengapa? Karena sekarang kadar gizi cukup baik. Waktu usia kehamilan mungkin ibu mereka mengkonsumsi gizi yang cukup sehingga IQ mereka bagus. Tapi orang-orang zaman dulu begitu sulit, sederhana, sukar hidupnya, maka orang-orang dulu tidak secerdas sekarang. Orang-anak sekarang sangat cerdas, tapi hati-hati. Apakah Allah memakai orang dengan kategori cerdas? Apakah itu? Coba kita lihat Paulus. Kenapa ia Tuhan pakai? Paulus Allah hendak memakai bukan karena dia cerdas. Waktu dia cerdas, Allah belum, dan dia belum menerima Roh Kudus, Allah tidak memanggil dan memakai dia.
Tapi ketika ia tiba di Damaskus dan telah cukup bertobat, disertai dengan air mata dan tangisan, nah disitulah Tuhan memakai Paulus. Ketika Paulus memiliki hati pertobatan, dengan sungguh-sungguh dia menangis, meratap. Setelah itu baru Allah memakainya ketika ada pertobatan. Jadi Allah tidak melampaui pertobatan. Jika Bapak Ibu memiliki pertobatan di dalam hati, Allah dapat memakai engkau. Tapi jika engkau tidak memiliki pertobatan, Allah tidak dapat memakai engkau. Bukan karena keputusan Allah, tapi dari diri setiap individu. Pertobatan adalah kita kembali kepada Allah. Artinya, Tuhan, saya orang berdosa, di mana engkau Tuhan? Aku orang berdosa, ampuni aku Tuhan. Aku butuh engkau. Pertobatan memiliki arti kita kembali kepada Tuhan. Dan Allah sangat senang akan pertobatan. Allah menghendaki. Allah menyukai pertobatan. Kita lihat lagi orang yang kedua, Petrus tidak mempunyai kesempatan bertobat seperti Paulus, tetapi ia diberi kesempatan untuk bertobat secara mendalam melalui berbagai pengalaman. Ya, dari pengalaman dia, pengalaman rohani dia bersama Tuhan, disitulah pertobatan demi pertobatan Petrus terjadi. Beberapa kali juga Petrus jatuh di dalam dosa, bagaimana ia menyangkal Yesus, tetapi kemudian dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan memakai Petrus. Petrus memiliki hati pertobatan. Kemudian yang ketiga, dan Allah menghendaki kita pun seperti Petrus dalam perjalanan pengalaman rohani, perjalanan iman kita. Kita harus memiliki hati pertobatan. Jika sewaktu-waktu tiba-tiba engkau jatuh dalam pencobaan, tiba-tiba engkau tidak dapat menahan dirimu, hawa nafsu dagingmu, dan engkau jatuh dalam dosa, segera bertobat. Inilah yang Allah kehendaki bagi kita semua. Kemudian, orang yang ketiga adalah Raja Saul. Kategori orang seperti ini bukanlah orang yang menarik perhatian Allah. Walaupun Raja Saul, dia tidak pernah kedapatan seperti berbuat dosa seperti Daud yang mencuri istri orang, tapi Saul dia adalah seseorang yang menjaga moralitasnya. Kemudian Raja Saul itu tahu persis bagaimana dia mengolah image-nya sehingga kelihatan baik dan fisiknya. Tapi Allah tidak menghendaki demikian. Dia lebih mempertahankan apanya? Gengsinya. Maka Raja Saul tidak menarik perhatian Allah. Sebaliknya, Allah justru lebih tertarik kepada Daud. Dia adalah seorang raja yang tahu bagaimana harus bertobat. Dia adalah seorang hamba yang tahu bagaimana sepatutnya bertobat. Dan tanpa malu-malu ketika seorang nabi menegur dia. Dan dia mengoyakkan pakaiannya. Lebih daripada kekuasaannya, pemerintahannya sebagai raja. Apa yang paling Daud senang adalah pertobatan. Bagi Daud, pertobatan itu jauh lebih penting daripada pemerintahannya sebagai raja. Inilah mengapa Allah sangat senang sekali dengan Daud. Maka Daud sangat menarik perhatian Allah. Bahkan kita baca dalam Mazmur 51 ayat 11 sampai 13. Yuk. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Apa yang Daud katakan sebagai pengakuan dosanya? Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Dia begitu meratap, Tuhan tolong hapuskan segala kesalahanku, perbaharui batinku dengan roh yang teguh, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dia begitu berteriak, Tuhan hatimu tidak boleh menjauh dan lepas dariku. Wah, ini benar-benar tujuan dari pertobatan, dan Daud sepertinya lahir untuk bertobat. Maka
Daripada Saul, Daud lebih menarik perhatian Allah. Inilah yang Allah hendaki kita. Kita memiliki hati yang bertobat. Daud, dia adalah seorang hamba yang tahu bagaimana sepatutnya bertobat. Jika engkau seorang hamba Tuhan, engkau harus tahu bagaimana sepatutnya bertobat. Daud adalah seorang yang mempunyai iman akan Yesus. Seorang Yahudi dan seorang Ibrani yang sejati. Daud adalah bagaikan seseorang yang dilahirkan untuk pertobatan. Jadi perhatian Allah terpusat padanya. Inilah yang begitu penting. Pertobatan itu sangat penting. Allah tidak melampaui pertobatan. Jika engkau tidak bertobat, Allah tidak dapat melampaui imanmu. Ada salah satu hamba, dia seorang Kristen yang sudah lama melayani sebagai seorang pelayan Tuhan. Kemudian dia menikah, punya anak, dan satu keluarganya seorang Kristen bersama-sama melayani. Kelihatannya mereka bisa menjaga moralitas yang baik. Jarang terdengar berita-berita miring. Mereka bisa berharmonis sebagai keluarga yang baik. Tetapi ketika mendengar firman, nah di sini Allah tidak melampaui pertobatan. Ketika mendengar firman, hatinya begitu jauh dari Allah. Dia merasa dia sudah benar. Dan firman ini sebagai pelengkap hidupnya. Hati-hati ini Bapak Ibu. Apakah ada yang memiliki perangai seperti ini? Saya sudah benar. Keluarga saya nggak pernah berantem seperti keluarga orang. Kami keluarga yang harmonis. Kami memiliki moralitas yang baik. Kami dikenal baik oleh masyarakat. Kami tidak pernah berbuat kesalahan atau kriminal. Kami benar. Tapi kami butuh firman sebagai pelengkap kehidupan kami. Ini bukan hati bertobat. Hati yang bertobat adalah hati yang berbalik kepada Allah. Hati yang mengenal bahwa tanpa darah Yesus, saya akan masuk lautan api. Karena saya tidak bisa lepas dari dosa pikiran saya. Perkataan sia-sia, perbuatan yang tidak berkenan, dan sebagainya. Bapak Ibu tahu, dalam kasus Kain membunuh Habel, lalu apa yang Tuhan tanya kepada Kain? Kain, mengapa engkau membunuh saudaramu? Terkadang ada orang, mungkin dia membunuh dalam tanda kutip, membenci. Tahukah, jika kita membenci, sebenarnya kita sudah membunuh dalam pikiran. Setelah membenci, kemudian kita bertobat. Ampuni saya Tuhan. Sebenarnya Tuhan bukan menghendaki kita bertobat atas dosa jasmani kita. Terlebih daripada itu, Tuhan bertanya, apa yang menyebabkan engkau membenci? Apa yang menyebabkan engkau membunuh? Itu yang Tuhan bertanya kepada Kain. Mengapa? Banyak kali orang-orang percaya, yang orang Kristen, sudah sering kali membenci, tapi besok dilakukan lagi. Berteriak-teriak, berseru-seru, ampuni saya, besok dilakukan lagi, berkata sia-sia, kenapa hari ini aku berkata sia-sia, ampuni saya Tuhan, ampuni perkataan saya ini sia-sia, besok dilakukan lagi dan dilakukan lagi. Maka daripada pengakuan yang seperti itu yang Tuhan kehendaki, ia bertanya, mengapa engkau membunuh? Kenapa sampai Tuhan katakan seperti itu? Ada suatu makna yang tersirat, bahwa mengapa engkau membunuh, artinya unsur-unsur dosa itu sudah ada padamu. Sebelum engkau membenci, sebelum engkau melakukan dosa, sudah ada unsur-unsur dosa pada dirimu. Coba kita baca Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, ini berarti bahwa bahkan sebelum engkau berbuat dosa, engkau sudah memiliki unsur-unsur dosa dan hasrat kuat untuk berbuat dosa.
Jadi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki. Engkau harus berkuasa atasnya. Atas keinginanmu untuk membenci, engkau harus berkuasa atasnya. Maka tadi Kisah Rasul 3 kita baca bersama-sama, sadarlah dan bertobatlah. Unsur-unsur dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Maka inilah yang Tuhan kehendaki, kita berkuasa atasnya. Kita berkuasa atas dosa. Tapi jika kalah seperti Kain, dia kalah akan panas hatinya, kecemburuannya, dan apa yang dia lakukan? Dia membunuh. Dosa menang atasnya. Untung Kain masih berusaha untuk hidup. Dia tidak menyerah seperti Yudas Iskariot yang akhirnya bunuh diri. Jadi Bapak Ibu, jangan kita seperti Kain yang tidak memiliki kuasa untuk mengendalikan hatinya yang ingin berdosa itu atau berkuasa atasnya. Mengapa? Sebab tidak ada cara bagi orang berdosa berkuasa atas dosa-dosa mereka. Maka Kain terintip di depan pintu itu, akhirnya ia berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita harus mengakui tanpa bakti Yesus, tanpa darah Yesus, aku ini orang berdosa yang harus masuk dalam lautan api. Tetapi karena kuasa darah Yesus, kuasa darah Yesus, maka aku dibenarkan. Karena kuasa darah Yesus, aku dibenarkan. Dan itu yang memampukan kita untuk menang atas dosa. Memampukan kita untuk berkuasa atas dosa. Percayakah engkau akan darah Yesus? Darah yang sudah tercurah di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kau harus percaya. Saat ini katakan, aku percaya darah Yesus. Dengan sungguh-sungguh 5 kali. Aku percaya darah Yesus. 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 Hanya dengan kuasa darah Yesus, maka kita dapat berkuasa atasnya, atas dosa. Sehingga kita tidak membiarkan diri kita direnggut, habis dicabik-cabik, habis oleh dunia, hawa nafsu dunia, oleh dosa yang selalu mengintip dan menggoda. Kau harus menang dengan kuasa darah Yesus, dengan bersandar pada kuasa darah Yesus. Mari kita tutup di dalam doa. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak, terima kasih pada hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapak, bagi setiap pendengar yang hari ini mendengar firman, yang lemah imannya, yang sedang diintip oleh dosa yang begitu menggoda, tolonglah Bapa, biarlah Bapa kuasa akan firman, kuasa menang atas roh-roh dunia, kuasa untuk menang atas kuasa penghulu-penghulu dunia, sungguh penuh atas semua yang mendengar pada hari ini. Hamba sungguh berdoa, dan seumur hidup kami sungguh bersandar pada darah Yesus. Karena kami tahu tanpa darah Yesus, kami tidak dapat memperoleh pengampunan. Kami tidak memiliki kuasa apapun. Kami tidak dapat menang atas maut. Tapi dengan bersandar pada darah Yesus, maka kami dapat memiliki kuasa untuk menang atas maut. Menang atas dosa, berkuasa atas dosa. Tolonglah kami semua Bapa. Kami sungguh rindu untuk hidup dekat dengan-Mu. Kami sungguh rindu untuk berharmonis dengan Engkau. Lihatlah hati kami. Terima kasih Bapa, tuntunlah setiap jalan kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini pengajaran sudah selesai. Dan minggu depan kita akan lanjut lagi di bab Allah yang tidak melampaui pertobatan. Terima kasih. Salam Berea. Marilah kembali kepada firman yang tertulis.
사랑해.